Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Abah Warkop. Yes or not. Sahabat Abah Warkop yang budiman, dimana saja Anda berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam semesta dan segala isi. Dan marilah kita senantiasa memanjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abah Warkop, dalam kesempatan ini Abah Warkop ingin menyoroti sebuah peristiwa besar yang baru saja berakhir, peristiwa yang menjadi sorotan negara-negara di dunia ini, mana kepala-kepala pemerintahan, presiden maupun perdana menteri hadir di dalam acara itu, walaupun dalam kegiatan secara teknis leading sektornya adalah pada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang ada di negaranya masing-masing. G20 adalah sebuah grup yang beranggotakan 20 negara, dan dari data yang Abah Warkop dapatkan 19 negara ekonomi terkemuka ditambah dengan satu masyarakat Uni Eropa. Dan perhelatan ini sebenarnya perhelatan yang setiap tahun dilaksanakan, dan dari data yang Abah Warkop, perhelatan KTT G20 itu sudah dimulai sejak tahun 1999 yang waktu itu dilaksanakan di kota Berlin, dan tuan rumahnya yakni Jerman dengan Kanada. Dan G20 untuk tahun 2021 ini berlangsung di kota Roma, Italia. Yang menarik dari perhelatan ini, ya tentunya menarik bagi kita bangsa Indonesia, adalah kehadiran dan keanggotaan Indonesia sebagai negara anggota KTT G20. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan disoroti. Nah, mungkin banyak orang memperhitungkan, khususnya kita di dalam negeri, tentang negara kita. Namun itu adalah satu fakta bahwa secara internasional negara kita diakui oleh negara-negara lain dan menjadi anggota KTT G20. Abah Warkop coba menyoroti dari sisi akal sehat kita, sekaligus mencoba dengan nurani suci kita. Artinya selain kita menggunakan akal sehat, ya, karena istilah akal sehat ini memang agak booming di Indonesia kata-kata ini, tapi sekali lagi dengan menggunakan hati nurani. Di dunia ini, negara itu, jumlah negara kurang lebih 230-an, 233 jumlah negara yang ada di dunia ini. Kalau kita hitung-hitung, G20 beranggotakan 20 anggota negara, berarti kurang lebih 6 sampai dengan 7%, katakanlah, kelompok negara yang membentuk suatu grup dengan kekuatan ekonomi berpengaruh di dunia, 7% lah. Dan Indonesia ada di dalam. Dari
232 negara yang ada di dunia ini membentuk grup. Indonesia masuk di dalam kelompok KTT G20. Luar biasa. Kalau kita hitung, kita lihat dari sudut pandang statistik, akal sehat kita, dan nurani kita. Ini sudah luar biasa. Saya mencoba, walaupun mungkin ini tidak tepat, sebuah analogi ini. Perhelatan Olimpiade, olahraga dunia, itu kan melibatkan seluruh dunia. Namun untuk menuju ke sana tidak mudah. Pasti banyak hal yang harus dilewati. Dan ketika katakanlah saya seorang atletik Indonesia yang mungkin belum begitu dikenal oleh dunia, namun telah hadir di perhelatan yang sangat akbar untuk olahraga, yakni Olimpiade. Ini luar biasa pengaruhnya. Oleh sebab itu Abah Warkop mencoba mengambil contoh, mendekati dengan analogi seperti ini. Sekali lagi, walaupun analogi ini mungkin banyak yang belum pas lah. Kemudian data yang kedua yang ingin Abah Warkop angkat adalah negara Asia. Di Asia ini terdiri dari 50 negara yang berdaulat dan 12 negara yang bisa dikatakan otonom lah. Jadi kurang lebih kalau dijumlahkan antara 50 tambah 12, 62 negara. Berarti 20. Kemudian 62. Berapa persen? Lebih jelasnya begini. Anggota KTT G20 dari Asia itu ada 6 negara. Yakni Saudi Arabia, kemudian India, kemudian Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Indonesia. 5 negara yang Abah Warkop sebutkan secara peradaban luar biasa. Siapa yang tidak kenal Tiongkok? Siapa yang tidak kenal Jepang? Siapa yang tidak kenal Korea? Saudi Arabia, daerah petrodolar. India, negara dengan populasi terbanyak nomor 2 di dunia. Begitu juga dengan luas daratan. Indonesia masuk di dalam 6 negara Asia yang masuk di kelompok KTT G20. Oke? Abah Warkop lebih mengerucutkan di negara ASEAN atau perkumpulan negara-negara Asia Tenggara, yang kurang lebih kalau data yang ada itu ada 10 negara ASEAN. Indonesia lah satu-satunya negara ASEAN yang duduk di perhelatan besar KTT G20. Ini luar biasa ini Abah Warkop melihat ini. Ini suatu catatan secara matematika statistik luar biasa, pengakuan dunia internasional terhadap Indonesia. Apa yang ingin Abah Warkop coba stressing, mencoba mengangkat persoalan G20 ini yang kemarin dihadiri langsung oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi, yakni martabat kebangsaan. Disinilah nilai-nilai kebangsaan kita yang kita pertaruhkan. Subhanallah, azan. Abah Warkop, sahabat Abah Warkop di mana saja Anda berada, dari data-data yang Abah Warkop sampaikan tadi, kita bisa diskusi panjang soal kekuatan ekonomi negara kita. Apalagi di saat sekarang ini, dengan berbagai data yang disampaikan oleh berbagai komponen, berbagai lembaga katakanlah, yang terkadang juga agak miris kalau kita dengar dan kita baca data-data yang ada, terutama persoalan-persoalan ekonomi negara kita. Namun kalau kita berbicara potensi, sudah barang tentu potensi ekonomi negara kita sangat-sangat luar biasa. Mengapa tidak? Kita ini adalah sebuah negara yang besar,
Kalau kita lihat dari urutan luas negara, luas wilayah, kita menempatkan urutan ke-12, ke-13 dari luas negara. Yang pertama jelas adalah Rusia, kemudian Tiongkok, dan kita adalah urutan ke-12. Subhanallah, sangat besar. Dan dari sisi penduduk, di mana ekonomi juga sudah barang tentu akan menyentuh secara demografi, akan menyentuh hal-hal demografi, maka kita adalah urutan keempat di dunia dari jumlah penduduk. Inilah suatu kekuatan ekonomi yang kita miliki semestinya. Namun kita tinggalkan hal itu. Saya ingin mengangkat, mencoba menggali nilai-nilai kebangsaan, rasa kebangsaan kita. Dalam hal ini harga diri martabat bangsa Indonesia dengan kehadiran Presiden Jokowi di KTT G20. Artinya apa? Bahwa bangsa ini secara internasional diakui adalah sebuah bangsa yang sangat besar. Disinilah nilai kebangsaan dan harga diri martabat bangsa kita naik. Dan percaturan internasional adalah sebuah harga diri. Harkat bangsa adalah pertarungan di dunia internasional. Apalah arti sebuah bangsa, sebuah negara kalau tidak punya ada harga diri di percaturan internasional. Dan di pertarungan keikutsertaan bangsa Indonesia di KTT G20 adalah suatu penghargaan yang sangat luar biasa oleh dunia internasional. Oleh negara-negara maju, Indonesia masuk di dalam anggota KTT G20. Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada kita semua anak bangsa, marilah harga diri bangsa itu di atas segala-galanya. Perhelatan-perhelatan yang melibatkan negara kita, marilah kita support dan kita memberikan dukungan. Bahkan bagi Abah Warko, maaf, satu istilah yang Abah Warko berikan sama Jokowi adalah presidennya presiden. Jokowi, Presiden Republik Indonesia adalah presidennya presiden. Logikanya apa? Ketika dalam penutupan KTT G20 di Roma, Italia, Perdana Menteri Italia menyerahkan palu kepada presiden kita Pak Jokowi untuk menjadi presidensil di sebuah perhelatan besar, yakni KTT G20 yang akan berlangsung tahun depan di Indonesia, khususnya di kota Bali, yang waktunya Pak Warkop mendapat di sekitar bulan Oktober. Ini menandakan bahwa penghargaan dunia kepada Republik ini sangat besar. Mengapa? Menjadi panitia pelaksana dan Presiden Republik kita menjadi presidensilnya negara-negara G20. Ini luar biasa. Para pemirsa Abah Warkop di mana saja Anda berada. Dan memang banyak diskusi hal-hal ini yang ya silakan saja lah kita diskusi hal-hal yang mengenai negara kita, terutama dilihat dari kacamata ekonomi, terlebih di era pandemi seperti ini. Namun sekali lagi, harga diri dan martabat bangsa terangkat ketika Perdana Menteri Italia menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi, kepada Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di tahun 2022. Luar biasa Abah Warkop. Hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu, sekali lagi akal sehat kita kedepankan, tapi sekali lagi nurani kebangsaan sebagai anak bangsa itu juga harus kita kedepankan. Oke, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati negara kita dan akan memberikan segala kemudahan negara kita, terutama dalam menghadapi masa sulit di era pandemi ini. Demikian dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam sehat, salam kebangsaan. Tetap jaga protokol kesehatan. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.